Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran IPA Terapan. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ pada hari ini. Baiklah, pada kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran yang masih berkaitan dengan suhu dan kalor. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah: 1. Mendeskripsikan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan perubahan wujud benda. 2. Mendeskripsikan mekanisme perpindahan kalor. Pengertian kalor. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. 1 kalori sama dengan 4,184 Joule atau disingkat dengan 4,2 Joule. Energi panas yang berasal dari makanan, satuannya yaitu kakal atau kal. Untuk makanan, satuannya dalam bentuk kilokalori. Digunakan karena kalori terlalu kecil jika dipakai untuk mengukur energi pada makanan yang kita makan. Adapun kalor di sini erat kaitannya dengan perubahan suhu benda. Yang mempengaruhi kenaikan suhu benda selain jumlah kalor dan massa benda adalah jenis benda. Besaran yang digunakan untuk menunjukkan hal ini adalah kalor jenis. Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sama dengan kalor jenis kali massa benda kali kenaikan suhu, atau disimbolkan dengan rumus Q sama dengan C kali M kali delta T, di mana Q itu adalah kalor yang dibutuhkan, C sama dengan kalor jenis, M sama dengan massa benda, dan delta T sama dengan kenaikan suhu. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat contoh soal berikut ini. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 500 gram air dari suhu mula-mula 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius? Nah, dari soal ini dapat kita ketahui massa sama dengan 500 gram atau sama dengan 0,5 kilogram. Sedangkan kalor jenis air sama dengan 4,184 Joule per kilogram kali Kelvin. Kenaikan suhu air atau disingkat dengan delta T sama dengan 100 dikurang 20 sama dengan 80 derajat Celcius. Ini ada kesalahan ya. Berapa kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu air? Nah, untuk menjawab soal ini kita langsung gunakan rumus tadi, yaitu Q sama dengan C kali M kali delta T, yaitu 4,184 kali 0,5 kali 80 sama dengan 167.360 Joule. Nah, itulah dia ya contoh soalnya. Sekarang kita masuk pada kalor laten. Apa itu kalor laten? Kalor laten adalah kalor yang dibutuhkan tiap satuan massa zat untuk mengubah wujud tanpa mengalami perubahan suhu. Kita lihat di sini, kalor laten terdiri dari kalor penguapan atau pengembunan disingkat dengan Q sama dengan M kali U. Sementara kalor lebur atau beku disingkat dengan Q sama dengan M kali L.
Q adalah kalor yang dibutuhkan atau dilepas untuk berubah wujud. M sama dengan massa zat yang berubah wujud dalam satuan kilo. L sama dengan kalor lebur atau kalor beku dalam satuan joule per kilogram. Sementara itu U sama dengan kalor penguapan atau kalor pengembunan dalam satuan joule per kilogram. Terdapat 6 macam perubahan wujud zat padat, yaitu padat menjadi gas disebut dengan mengkristal, gas menjadi padat disebut dengan menyublim, gas menjadi cair disebut dengan menguap, cair menjadi gas disebut dengan mengembun. Sementara itu, padat menjadi cair disebut dengan membeku, cair menjadi padat disebut dengan melebur. Dari gambar di atas dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu perubahan wujud zat yang memerlukan kalor atau menyerap kalor, diantaranya mencair, menguap, dan menyublim. Sementara itu, perubahan wujud zat yang melepaskan kalor adalah membeku, mengkristal, dan mengembun. Kita lihat contoh soal berikut ini. Berapakah kalori yang diperlukan untuk meleburkan 5 kilo air dalam keadaan beku jika kalori lebur air tersebut 336.000 joule per kilo? Langkah penyelesaiannya: diketahui massa 5 kilo, kalori leburnya 336.000 joule per kilo atau 3,36 kali 10 pangkat 5 joule kilo min 1. Pertanyaannya, berapa kalori yang diperlukan? Jawab, dengan persamaan Q sama dengan M kali L, maka dapatkanlah 5 kali 3,36 kali 10 pangkat 5 joule kilo min 1, maka hasilnya adalah 16,8 kali 10 pangkat 5 joule sama dengan 1,68 kali 10 pangkat 6 joule. Nah, kalor itu sendiri mengalami beberapa perpindahan. Sekarang kita akan lihat. Kalor dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Kalor berpindah melalui 3 cara, yaitu ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Pada gambar berikut kita lihat perpindahan kalor konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor melalui sebuah zat tanpa disertai perpindahan partikel zat karena adanya perbedaan selisih suhu. Contoh, panci yang digunakan untuk memasak air. Benda yang jenisnya berbeda memiliki kemampuan mengantarkan panas secara konduksi. Konduktivitas yang berbeda pula. Bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor, sementara bahan yang mengantarkan panas dengan buruk disebut dengan isolator. Yang kedua, kita lihat perpindahan kalor yang disebut dengan konveksi. Apa itu konveksi? Konveksi adalah merupakan perpindahan kalor pada suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikel zat. Contoh, di sini kita lihat pemanasan panci, di mana air panas dari suhu rendah akan naik, air dingin dengan kerapatan lebih besar akan turun. Di sini kalau kita pegang gagang panci, maka akan terasa panas aliran dari air yang panas pada panci tersebut. Yang ketiga, kita sebut perpindahan kalornya yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas melewati ruang hampa, di mana pada ruang ini tidak ada materi yang memindahkan kalor tersebut. Contoh, panas matahari yang terpancar ke bumi. Ya, makanya kalau
orang terlalu lama kena pancaran matahari, ya, dia akan mengalami radiasi dari sinar ultraviolet yang bisa menyebabkan kanker kulit. Nah, itulah beberapa perpindahan kalor, ada diantaranya tadi konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke, semoga kalian bisa memahami pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.